Halo, saya Sukisari Sarjana Hukum sebagai praktisi hukum dan mediator bersertifikat akreditasi Mahkamah Agung dan juga koordinator bidang advokasi penyuluhan masyarakat dan penelitian Pradi Suara Advokat Indonesia Jakarta Pusat ingin mengomentari beberapa isu terkait dengan razia atau penggeledahan terhadap barang-barang di toko atau pedagang di ITC Mangga 2 atau tempat lainnya, bahwa satuan tugas pengawasan barang tertentu yang diberlakukan untuk tata niaga tertentu terhadap importir dan distributor, bahwa jenis barang yang diawasi hanya ada 7, yaitu tekstil dan produk tekstil, pakaian jadi dan aksesoris pakaian jadi, keramik, elektronik, alas kaki, kosmetik, dan barang tekstil sudah jadi lainnya. Bahwa dasar hukumnya sudah ditentukan, yaitu Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2014 tentang Perdagangan dan Peraturan Pemerintah atau PP Nomor 29 Tahun 2021 tentang penyelenggaraan bidang perdagangan. Bahwa semua barang impor masuk ke Indonesia jelas sudah harus diperiksa dan sudah ada dokumen yang diterbitkan oleh surveyor pelaksana, harus sesuai dengan HS Code, daftar penggolongan barang yang dibuat secara sistematis untuk mempermudah penerapan tarif dan juga untuk mendapatkan persetujuan bea cukai, serta dikenakan bea masuk cukai, PPh pasal 22 dan pajak lainnya, serta harus didukung oleh 3 dokumen penting, yaitu Bill of Lading kalau melalui laut atau Airway Bill kalau melalui udara, Packing List, dan Commercial Invoice sebagai satu kesatuan. Dan juga ada satu dokumen pendukung, yaitu Certificate of Origin atau sertifikat asal barang yang diterbitkan oleh instansi terkait di negara asal sebagai bukti keaslian barang dari negara asal seperti yang tertera dalam Bill of Lading atau Airway Bill. Bahwa dengan demikian proses impor barang harus melewati prosedur yang seharusnya. Bahwa satuan tugas atau satgas pengawasan barang tertentu dengan keputusan Menteri Perdagangan nomor 932 tahun 2024 itu yang beranggotakan beberapa institusi di luar bea cukai, itu menandakan adanya bentuk ketidakpercayaan kepada instansi yang bertanggung jawab atas prosedur impor. Bahwa jika ada toko-toko di Mangga 2 atau pusat belanja lainnya dirazia aparat atas barang impor adalah razia yang ilegal atau bertentangan dengan hukum, karena fokus Satgas hanya kepada importir atau distributor saja dalam pelaksanaan impor barang tertentu. Bahwa apabila ada razia aparat bisa dikategorikan sebagai penggeledahan. Tindakan penggeledahan perlu mendapat penetapan Ketua Pengadilan Negeri setempat. Bahwa jika razia yang disamakan dengan penggeledahan tanpa adanya surat penetapan Ketua Pengadilan setempat, maka pedagang atau pemilik barang bisa mengajukan pra-peradilan untuk penggeledahan penyitaan yang bertentangan dengan hukum, dan juga bisa menolak digeledah selama tidak bisa ditunjukkan penetapan Ketua Pengadilan. Bahwa apabila alasannya untuk pemalsuan atau peniruan barang-barang telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang merek dan infografis. Bahwa apabila dugaannya ada pemalsuan merek, tindak pidananya adalah delik aduan dan telah diatur di dalam pasal 100 sampai 102 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang merek dan infografis. Bahwa sesuai dengan ketentuan pasal 103, tindak pidana tersebut sebagai delik aduan diberlakukan hanya apabila adanya laporan dari pemilik merek atau pihak yang dirugikan yang telah mendaftarkan merek barang tersebut pada Direktur Jenderal Hak Kekayaan Intelektual Kementerian Hukum dan HAM dan telah mempunyai sertifikat terkait merek yang didaftarkan. Bahwa dengan demikian, apabila ada razia atau penggeledahan tanpa adanya laporan pemegang merek
sangat bertentangan dengan ketentuan hukum yang berlaku, serta pemilik barang bisa menolak dan juga apabila tetap dilakukan bisa mengajukan langkah permohonan pra-peradilan di pengadilan. Demikian saya menyampaikannya agar masyarakat, pemilik toko atau siapapun yang merasa dirugikan atas barang-barang yang disita atau dirazia tanpa memperlihatkan bukti adanya penetapan ketua pengadilan setempat ataupun ada laporan polisi. Sekian, terima kasih. Saya Suki Sari Sarjana Hukum, pemegang sertifikat mediator, akreditasi Mahkamah Agung. Demikian, terima kasih.